Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan Al-Hikmah dimanapun Anda berada, pada saat ini saya akan berbagi mengenai amalan Al-Hikmah tingkat 1 yang insya Allah bisa berguna untuk proteksi rumah atau kendaraan, dan juga bisa pengobatan sakit gigi, dan untuk proteksi hajatan dari gangguan orang-orang yang jahil yang ingin mengacaukan, mengganggu, sehingga acara hajatan kita tidak bisa berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Insya Allah dengan amalan-amalan Al-Hikmah tingkat 1 ada beberapa yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan dalam muamalah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga kita dapat mengerjakan sesuatu dengan lancar, tidak ada gangguan dan tidak ada ketidaktenangan dalam perjalanan hari-hari kita. Ikhwanul muslimin, adapun amalan Al-Hikmah tingkat 1 yang bisa dimanfaatkan ini semuanya masih bersumber dari Al-Quranul Karim. Adalah Quran Surah Al-Hijr ayat 9 dan juga Quran Surah Al-An'am ayat 103. Doa proteksi rumah atau kendaraan dengan amalan keempat pada Al-Hikmah tingkat 1 lakukan pada saat kita akan mengunci kendaraan atau mengunci rumah pada gembok rumah. Caranya adalah tetap keraskanlah perut, sebagaimana Al-Hikmah tingkat 1 kekuatannya adalah di perut. Setelah itu baru baca amalannya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawidu amri ilallah, salamun qawlam mir rabbir rahim, la hawla wa la quwata illa billah. Inilah yang dibaca sambil mengeraskan perut, tapi dalam beberapa praktek yang telah dilakukan akan lebih baik apabila mengeraskan perut sambil menahan napas dan membaca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawidu amri ilallah, salamun qawlam mir rabbir rahim, la hawla wa la quwata illa billah. Selanjutnya berkaitan dengan amalan yang kelima Al-Hikmah tingkat 1, yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir, yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha mengetahui. Ini kalau di Al-Hikmah tingkat 1 adalah amalan setelah wa ufawidu amri ilallah, atau sering disebut ayat 5. Insyaallah ayat ini dapat digunakan untuk pengobatan sakit gigi. Caranya adalah bacalah doa kunci 13113 sebagaimana standar di Al-Hikmah dalam penggunaan amalan maupun pengobatan, sebagaimana yang sudah sering saya contohkan pada video YouTube yang lalu-lalu. Pada bacaan yang kedua, Ya Allah Ya Abdul Jabbar, bacalah Quran Surah Al-An'am ayat 103 ini, dilanjutkan niat untuk memohon kesembuhan dari sakit gigi yang diderita pasien atau orang yang akan kita bantu, ataupun untuk diri kita sendiri. Adapun caranya adalah siapkan air 1 gelas,
posisikan telapak tangan kita di atas mulut gelas itu. Setiap satu kali membaca Quran surah Al-An'am tersebut atau ayat la tudrikuhul absor tadi, preslah atau kencangkanlah perut dan keraskan tangan, tiuplah lengan dari siku ke telapak tangan yang menutup atas gelas. Ulangi cara ini sampai 3 kali membaca dan 3 kali pres. Artinya 1 kali baca, 1 kali pres sampai 3 kali diulang. Setelah selesai, kembali membaca Ya Allah Ya Abdul Jabbar yang ketiga dan diniatkan sebagaimana untuk apa kita melakukan ini, yaitu untuk meminta kesembuhan sakit gigi yang dimaksud. Dilanjutkan, masukkanlah jempol tangan kanan ke langit-langit mulut kita. Diteruskan membuat tanda silang. Jadi masukkan jempol tangan kanan ke langit-langit mulut kita. Diteruskan membuat tanda silang di bawah gelas bagian luar dengan disertai mengencangkan perut atau mengeraskan perut atau dipres perutnya hingga keras. Setelah itu berikanlah air ini untuk pasien, jadikanlah airnya untuk kumur-kumur saja, dan kalau bisa setelah kumur-kumur boleh dibawa tidur. Selanjutnya adalah amalan yang ke-9, Quran Surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. InsyaAllah ayat ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi proteksi apabila kita akan mengadakan hajatan, agar hajatan kita berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan dari orang-orang yang bermaksud jelek, orang-orang yang jahil. Caranya adalah tulislah ayat ini pada kertas secukupnya saja dengan bahan yang tidak luntur, semisalnya adalah pensil. Setelah itu masukkan ke dalam botol air yang sudah kita persiapkan. Bagi ikhwan-ikhwan Al-Hikmah, bacakanlah doa kuncian 13113 pada bacaan Ya Allah Ya Abdul Jabbar yang pertama. Seperti biasa bacalah ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Segala tumpuan tujuan adalah semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita melakukan syariat ini hanyalah semata-mata mencari perlindungan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung setelah membaca itu Ya Allah Ya Abdul Jabbar yang kedua, bacakanlah Quran Surah Al-Hijr ayat 9 tersebut atau amalan Al-Hikmah tingkat 1 yang ke-9. Atau kalau ada ikhwan yang belum menerima, biasanya ini adalah amalan bagi perawat-perawat Al-Hikmah. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dibaca dengan khusyuk dan hati yang ikhlas. Dibaca sebanyak 313 kali. Setelah itu lanjutkanlah bacalah Ya Allah Ya Abdul Jabbar yang ketiga. Diniatkan apa dan tujuannya. Tutuplah dengan niat yang baik agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi selama hajatan berlangsung dari segala maksud dan niat jelek orang-orang lain yang akan bermaksud jahil atau tidak baik dalam acara atau hajatan yang akan kita gelar. Setelah selesai, masukkanlah botol air yang sudah kita doakan tersebut ke dalam wadah beras atau tempat menyimpan beras. Simpanlah di tengah-tengah, setelah itu tutupi kembali atasnya dengan beras. Hal ini lebih baik saya sarankan untuk dikerjakan atau dilakukan
seminggu sebelum kita waktu hajatan yang kita rencanakan. Karena itu akan lebih baik, akan lebih bagus cara kerjanya, karena ada waktu sampai pada hari H. Insya Allah dengan cara ini, dengan wasilah amalan Al-Hikmah tingkat 1, menjadi benteng pelindung dari segala niat jelek orang yang akan mengacau dengan cara halus, yang nyata dan tidak nyata, insya Allah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan acara hajatan yang kita gelar berjalan sebagaimana mestinya, insya Allah. Demikianlah ikhwan Al-Hikmah, dimanapun antum semuanya berada pada saat ini, cara memanfaatkan 3 ayat atau 3 amalan pada Al-Hikmah tingkat 1. Yang pertama tadi untuk pengobatan dan proteksi rumah atau kendaraan yang akan kita tinggalkan atau kita parkirkan, ditutup tadi dengan Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang juga adalah amalan Al-Hikmah tingkat 1 yang saya terima, yang berguna. Ada yang untuk pengobatan sakit gigi dan juga ada untuk proteksi hajatan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya, mendapatkan kemanfaatan, kebarokahan dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersimpan di dalam Al-Quranul Karim, menjadi cahaya, menjadi penerang, menjadi kemanfaatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Demikianlah saya ijazahkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.